Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Vanessa Krista, mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari tim KKN PPM UGM tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan unsur-unsur manajemen 6M plus 1I. Isi dari pembahasan kali ini, saya akan mengutarakan tujuan serta penjabaran unsur manajemen 6M plus 1I. Baik, yang pertama, kita masuk ke tujuan. Mengapa sih kita perlu mempelajari 6M plus 1I? Dan apa manfaatnya? 6M plus 1I digunakan sebagai dasar untuk mempelajari manajemen bisnis. Dan mengapa manajemen bisnis ini penting? Karena roda dan pertumbuhan ekonomi ini diawali oleh bisnis. Karena dari adanya perputaran dalam masyarakat akan meningkatkan pula tingkat perekonomian masyarakat. Sehingga dari pemahaman 6M plus 1I yang akan saya jabarkan, saya berharap dapat meningkatkan pemahaman serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Bunguran Tengah. Berikut merupakan data kependudukan Desa Tapau dan Desa Air Lengit berdasarkan data BPS Kabupaten Natuna tahun 2020. Penduduk Desa Tapau sejumlah 1.025 jiwa dan Desa Air Lengit sejumlah 1.058 jiwa. Dengan masyarakat usia produktif yaitu antara 15 hingga 46 tahun sebanyak 71% atau sekitar 1.479 jiwa. Kemudian, jumlah pekerjaan terbesar di Desa Tapau dan Desa Air Lengit ada di bidang pertanian atau perikanan, yaitu sejumlah 429 tenaga kerja. Kemudian, jumlah PNS, BUMN atau BUMD sebanyak 33 tenaga kerja. Toko kelontong dan warung makan sebanyak 40, serta 12 industri UMKM yang mencakup industri kayu, gerabah, rotan, makanan, dan minuman. Tentu saja, data tahun ini berbeda dengan data tahun 2020. Namun, data 2020 yang saya paparkan menjadi acuan kita untuk belajar pada presentasi kali ini. Didasari dari adanya berbagai macam pekerjaan dan industri yang ada, saya ingin memaparkan unsur-unsur manajemen yang berguna bagi masyarakat, khususnya bagi yang memiliki usaha ataupun akan membangun usaha. Contoh dampak yang dapat dirasakan dari penerapan 6M plus 1I. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pada toko kelontong dapat meningkatkan pendapatan. Kemudian, pada industri kayu dapat meningkatkan efisiensi pekerja. Pada bidang pertanian dapat meningkatkan hasil produksi, dan pada industri makanan dapat memperluas jangkauan pasar. Namun, contoh-contoh berikut tentunya dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Baik, kita masuk ke bagian unsur-unsur manajemen 6M plus 1I yang dikemukakan oleh G.R. Terry. 6M plus 1I terdiri dari money atau uang, man atau manusia, mesin atau peralatan, material atau bahan baku, methods atau metode, market atau pasar, dan informasi. Kita masuk ke bagian unsur yang pertama, yaitu uang. Uang merupakan aspek penting dalam suatu usaha. Dalam memulai suatu usaha, tentu akan memerlukan uang atau modal. Uang tidak hanya penting ketika kita mengawali sebuah usaha, namun uang juga perlu dikelola dengan baik agar terjadi perputaran uang dalam usaha. Dan tanpa anggaran yang cukup, maka suatu usaha tidak dapat berjalan dengan maksimal. Terdapat beberapa sumber modal yang dapat kita miliki, yaitu dari tabungan yang dilakukan secara pribadi atau melalui bank. Kemudian dari pesangon, seperti dana pensiun ataupun PHK. Atau kita dapat melakukan kredit. Kredit dapat dilakukan pada banyak pihak. Namun, dalam melakukan kredit, kita memerlukan banyak pertimbangan. Apakah kita mampu dalam membayar kredit? Selain itu, kredit juga harus dilakukan pada pihak yang dapat dipercaya, seperti bank swasta,
bank pemerintah, atau melalui program kredit pemerintah seperti kredit usaha rakyat. Contoh pada toko kelontong. Kita harus mengetahui dari mana kita mendapatkan modal. Sebagai contoh, toko kelontong Butika. Butika mendapatkan modal dari pesangon pensiun sebesar 5 juta. Lalu, modal itu digunakan untuk apa saja? Oleh Butika, ia menggunakan 2 juta untuk membeli perlengkapan seperti rak dan etalase. Lalu, untuk membeli berbagai macam barang seperti gas, makanan, dan kebutuhan lainnya untuk memenuhi toko. Kemudian, ada pula uang untuk melakukan pengadaan barang jika barang dagangan habis, biaya tidak terduga, dan biaya listrik. Lalu, sudahkah pengeluaran dan pemasukan dicatat dengan baik? Ibu Tika melakukan pembukuan sederhana sehingga ia dapat mengetahui berapa jumlah keuntungan dan kerugian yang dialami, dan apa saja yang menjadi pengeluaran dan pemasukan terbesar toko. Dengan pengelolaan modal yang baik, serta melakukan evaluasi secara berkala, tentunya toko dapat meningkatkan pemasukan. Mengutip dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tetapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Pada unsur yang kedua, man atau manusia, merupakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Untuk menentukan sumber daya manusia, kita perlu memperhatikan kemampuan pekerja apa yang memenuhi syarat. Lalu, latar belakang sumber manusia apa yang kita butuhkan, seperti pendidikan terakhir, pekerjaan terakhir, ataupun tempat tinggal pekerja yang mungkin perlu dipertimbangkan. Lalu, bagaimana pola kerja sumber daya manusia tersebut? Apakah ia terbiasa bekerja bersama-sama atau bekerja sendiri? Sebagai contoh, pada industri kayu atau rotan, Pak Ahmad, pemilik usaha industri kayu, ingin menambah pegawai baru untuk meningkatkan produksi. Namun, ia tidak ingin dengan bertambahnya pegawai justru akan menurunkan efisiensi. Maka dari itu, Pak Ahmad membuat data keterampilan apa yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan kayu. Apakah keterampilan memahat, keterampilan menyempurnakan, atau keterampilan mengontrol kualitas. Ternyata, Pak Ahmad memerlukan pegawai yang memiliki kemampuan dalam memahat. Kemudian, apakah pekerjaan tersebut memerlukan kendaraan? Ya, tentu saja dengan adanya kendaraan akan memudahkan pegawai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu, bagaimana kepribadian pekerja yang dibutuhkan? Sebagai pemahat, tentu saja ia harus memiliki ketelitian, sabar, dan penuh tanggung jawab. Mesin. Mesin merupakan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha. Peralatan yang dibutuhkan bergantung pada jenis usaha apa yang dikerjakan. Seiring perkembangan teknologi, kini banyak pekerjaan yang semakin dipermudah. Penggunaan mesin ditujukan agar dapat meningkatkan keefektifan serta menghemat waktu produksi. Selain itu, hasil produksi juga lebih detail dan lebih rapi. Sebagai contoh pada bidang pertanian, Pak Tono ingin mengefisiensi waktu pada sawah garapannya. Lalu, alat apa yang digunakan Pak Tono? Sebelumnya, ia menggunakan cangkul untuk membajak sawahnya. Namun, untuk meningkatkan efisiensi waktu, ia membeli traktor dalam menggarap sawahnya. Lalu, apa fungsi dari alat itu? Tentu saja, traktor sebagai pengganti cangkul dapat menggarap sawah lebih cepat dan mengurangi tenaga kerja. Unsur berikutnya adalah material atau bahan baku. Material merupakan bahan baku yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu produk. Bahan baku dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar seperti hasil perkebunan. Kualitas dari bahan baku dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Jenis bahan baku dapat dibagi menjadi 3, yaitu bahan baku mentah, bahan baku setengah jadi, dan bahan baku jadi.
Contoh dari bahan baku mentah yaitu jahe segar, bahan baku setengah jadi seperti jahe kering, dan bahan baku jadi seperti jahe bubuk. Sebagai contoh, pada UMKM minuman yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK yang membuat olahan jahe bubuk siap minum. Bahan baku apa yang dibutuhkan untuk memproduksinya, dan dari mana asal bahan baku tersebut. Ibu-ibu PKK mendapatkan bahan jahe kering yang didapat dari petani dan gula batu yang didapat dari tengkulak. Kemudian, bagaimana kualitas bahan baku yang digunakan? Ibu-ibu PKK memilih bahan dengan kualitas terbaik untuk diekspor dan kualitas sedang untuk penjualan di pasar lokal. Dengan begitu, ibu-ibu PKK dapat meningkatkan kualitas produk sesuai dengan target pasar. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya mengenai target pasar, market merupakan target pasar yang ingin dituju atau dicakup. Pada poin pasar, kita harus mencari tahu apa yang diminta oleh pasar dan apa yang bisa kita tawarkan pada pasar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan pesaing dan menentukan strategi pemasaran. Salah satu strategi pemasaran yang dapat diterapkan yaitu 4P, dengan menentukan harga, menentukan produk, menentukan tempat berjualan, dan menentukan promosi apa yang akan dilakukan. Sebagai contoh pada bidang perikanan, apa yang diminta dan dibutuhkan pasar? Permintaan hasil olahan tongkol meningkat, sehingga Pak Narto memutuskan untuk menjual olahan ikan tongkol. Lalu, siapa target pasar dari Pak Narto? Dikarenakan permintaan dari Pulau Jawa meningkat drastis, namun sedikit yang memberikan penawaran pada Pulau Jawa, maka Pak Narto memutuskan untuk menjualnya di Pulau Jawa. Kemudian, siapa pesaing yang ada? Ternyata sudah ada satu industri yang membuat produk serupa yang menjual pada Pulau Jawa. Maka dari itu, Pak Narto menentukan strategi pemasaran 4P pada produknya. Sehingga usaha Pak Narto dapat dikembangkan pada pasar yang baru, yaitu Pulau Jawa. Metode merupakan standar prosedur yang digunakan dalam mencapai usaha yang mencakup seluruh kegiatan bisnis. Baik dari metode untuk mendapatkan, metode mengelola, hingga metode memperbaiki. Metode meliputi keuangan, mesin, SDM, bahan baku, pasar, dan informasi. Sebagai contoh, pada UMKM makanan, Bu Ida memproduksi ikan kaleng. Ia harus menentukan metode apa yang tepat pada usahanya. Pertama, bagaimana cara memelihara mesin? Untuk memelihara mesin, Bu Ida memberikan oli dan mengecek mesin secara berkala. Lalu, bagaimana cara menjaga keawetan produk? Bu Ida memberikan pengawet alami ke dalam produknya. Lalu, bagaimana cara Bu Ida merekrut pegawainya? Bu Ida mempekerjakan orang yang sudah ia kenal sejak lama dan sudah berpengalaman di bidangnya. Dan bagaimana cara mengolah bahan baku? Bu Ida dan pekerjanya melakukan pemotongan, memberi bumbu, pengawet, dan memasak ikan hingga siap dikemas. Kemudian, bagaimana Bu Ida menjangkau pasar? Ia membawa hasil olahan ikan kaleng pada toko pusat perbelanjaan dan warung di kawasan ramai wisatawan. Dan bagaimana cara mendapatkan informasi terkait? Ibu Ida melakukan konsultasi dengan Pak Narto yang sudah jauh lebih lama berkecimpung dalam bidang bisnis makanan kaleng. Dan unsur yang terakhir adalah informasi. Informasi merupakan informasi yang berkaitan dengan usaha dan produk. Pencarian informasi dilakukan sebelum memulai kegiatan, seperti informasi produk, informasi pasar, dan informasi terkait kegiatan usaha secara keseluruhan. Bila kegiatan sudah atau sedang dilakukan, maka kita dapat mencari masukan dan saran pada usaha dan produk kita. Informasi mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sebagai contoh pada warung makan. Pada perencanaan, Pak Bagas mencari informasi makanan apa yang digemari oleh masyarakat. Lalu, pada tahap implementasi, Pak Bagas mendapat kritik dan saran dari pembeli terhadap rasa makanan.
Lalu, setelah melakukan perbaikan, Pak Bagas terus mencari pendapat dari pembeli terhadap makanan yang ia sajikan. Sehingga dengan banyaknya informasi yang ia dapat, Pak Bagas dapat meningkatkan kualitas produk. Dari pembahasan kali ini, dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan suatu usaha, kita perlu memperhatikan dari berbagai macam aspek. Salah satunya melalui 6M plus 1I, yaitu modal, manusia, mesin, material, pasar, bahan baku, metode, dan informasi. Dengan berkembangnya usaha pada masyarakat, maka akan meningkatkan pula perekonomian masyarakat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.